Hujan deras malam itu menimpa rumah tua keluarga Wibowo, menimbulkan suara ketukan di genting dan tetesan yang jatuh di lantai kayu. Bau tanah basah bercampur aroma dupa membuat udara terasa pekat, menusuk hingga ke dalam tulang. Rumah tua itu, warisan leluhur yang sudah berabad-abad berdiri, seolah menunggu kedatangan seseorang yang belum siap untuk memahami rahasianya. Raka, cucu sulung keluarga itu, baru pulang dari kota. Pikirannya masih dipenuhi kemodernan, tapi hatinya tak bisa menepis rasa penasaran dan gelisah yang muncul sejak menjejakkan kaki di rumah itu. Ia disambut oleh neneknya, Sri Wibowo, wanita tua yang matanya tajam dan penuh rahasia. Raka, kau harus mengetahui warisan leluhurmu. Sudah waktunya ritual dimulai, kata neneknya serak, sambil menyalakan beberapa dupa di ruang tengah. Ritual itu bukan sekadar simbol. Neneknya menjelaskan bahwa setiap keluarga Wibowo diberkahi sekaligus dikutuk oleh leluhur mereka. Warisan itu berupa pusaka, ilmu gaib, dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Barang siapa melanggarnya, akan diburu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Raka, dengan sifatnya yang skeptis, menertawakan semua itu. Tapi begitu malam menutup desa, bayangan-bayangan bergerak di dinding rumah, dan suara lirih mulai terdengar di telinganya. Ia mendengar bisikan halus yang mengulang kata-kata neneknya, namun lebih pekat, lebih menekan, Raka, hormati warisanmu, atau bayar nyawamu. Keesokan harinya, neneknya menyiapkan ritual pembuka, ruwatan leluhur. Ia menyalakan dupa, menyusun bunga cempaka dan janur di atas lantai, dan mengikat benang merah di pintu dan jendela. Raka diminta untuk meletakkan keris tua yang ditemukan di gudang di atas altar mini. Neneknya membaca mantra dalam bahasa kuno, suara lirihnya bergema di seluruh rumah. Wiwitipun kula, warisan leluhur, kangge jaga bumi lan jiwa, mugi Raka saged nampilan ngurmati, gumam neneknya. Raka menatap heran, tak mengerti bahasa itu, tapi merasakan hawa yang menekan di dada. Udara di sekitarnya berubah dingin, seolah tangan tak terlihat menekan pundaknya. Malam berikutnya, Raka tidur dengan mimpi yang lebih mencekam. Ia berada di hutan berkabut, di tengah pohon-pohon tinggi yang seakan hidup. Kakek buyutnya muncul, diapit oleh makhluk-makhluk hitam yang menatap Raka dengan mata tanpa pupil. Warisan ini bukan mainan, cucuku, kata kakek buyutnya. Setiap mantra yang kau abaikan, setiap pusaka yang kau sentuh tanpa hormat, akan menuntut korban. Raka bangun dengan keringat dingin, tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai menelusuri hutan, membawa keris dan gulungan kain merah yang menjadi bagian dari ritual. Hutan itu terasa hidup, suara ranting patah seperti langkah manusia, dan kabut tebal menelan pandangannya. Ia melihat anak-anak desa yang menghilang, bayangan samar, berlarian di antara pepohonan, lalu hilang begitu saja. Di tengah hutan, Raka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran simbol kuno, tanda yang digunakan leluhur untuk menandai pusat kekuatan gaib. Ia meletakkan keris di atas batu, mencoba meniru ritual yang ia lihat neneknya lakukan. Tiba-tiba, udara berputar, daun-daun beterbangan, dan suara mantra terdengar di telinga Raka, bergema dari tanah dan pohon. Om, Mani, Plet, Kumulo, suara itu terdengar berulang. Makhluk-makhluk hitam muncul, mengelilinginya. Raka merasakan dingin menembus tulang, dan tanah di bawahnya bergetar. Ia ingin lari, tapi kaki dan tangannya terasa tertanam di tanah. Dalam kepanikannya, ia mencoba mengucapkan mantra yang ia dengar dari neneknya, meski pengucapannya kacau. Seketika, makhluk-makhluk itu berhenti. Kabut berputar, membuka jalan ke arah bukit di belakang hutan. Raka melihat pohon tua, lebih besar dari pohon manapun, dikelilingi batu-batu berlumut. Di bawahnya, pusaka leluhur lain, benda yang tak boleh disentuh sembarangan, terletak. Ia sadar, pusaka itu adalah inti dari semua kekuatan gaib keluarga Wibowo. Namun, di saat ia ingin menunduk dan menghormatinya, rasa sombongnya muncul. Ini hanya benda tua, gumamnya. Sesaat kemudian, angin berhenti, hutan menjadi sunyi mencekam. Bayangan kakek buyutnya muncul, matanya merah menyala, menatap Raka dengan amarah yang luar biasa. Sombuong, terdengar suara gaib yang bergema dari semua arah. Makhluk-makhluk hitam menyerbu, menyelimuti Raka. Ia meronta, tapi tak bisa bergerak. Suara-suara mantra terdengar semakin keras, dan Raka merasakan panas dan dingin silih berganti menembus tubuhnya. Ia jatuh terduduk di tanah, menatap keris yang dulu dibawa dengan angkuh. Malam itu, orang-orang desa yang mencari Raka mendengar suara gaib dari hutan, bisikan anak-anak menangis,
tawa mengerikan, dan teriakan Raka yang tersedak oleh kekuatan gaib. Mereka berusaha masuk, tapi kabut tebal menelan pandangan, membuat mereka tersesat dan takut. Keesokan harinya, yang ditemukan hanyalah keris tua dan gulungan kain merah di bawah pohon tua. Tubuh Raka lenyap, ditelan kekuatan leluhur dan kabut hutan. Neneknya menangis, menyadari bahwa cucunya telah membayar harga yang mahal. Sejak itu, legenda keluarga Wibowo menjadi lebih menyeramkan. Anak-anak takut melewati hutan saat malam, orang dewasa menutup mulut saat menyebut nama Raka, dan rumah tua itu tetap berdiri, sepi tapi penuh aura yang menekan. Kabut dari pegunungan membawa bisikan yang hanya terdengar oleh mereka yang sombong atau tak menghormati warisan leluhur. Orang-orang desa selalu mengingat ritual leluhur, menyalakan dupa, meletakkan bunga cempaka dan janur, mengikat benang merah, membaca mantra kuno. Semua itu bukan sekadar tradisi, tapi perlindungan dari kekuatan gaib. Mereka yang mengabaikan ritual akan tersesat, hilang, atau bahkan mati seperti Raka.